Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, anak-anak, tadi sudah mengerjakan soal pretest yang di Google Classroom. Oke. Bapak juga sudah ngecek absensinya, ada beberapa yang belum absen, silahkan absen dulu lalu join lagi ke sini. Baik, sebelum memulai pelajaran ini, silahkan Vedo memimpin berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu. Silahkan Vedo dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, kita kemarin sudah membahas apa itu kegiatan produksi, apa itu kegiatan distribusi, apa itu kegiatan konsumsi. Baik, bisa diulas kembali apa kemarin kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan membuat barang atau jasa. Oke, distribusi? Kegiatan barang atau jasa. Oke, konsumsi? Konsumsi, kegiatan menggunakan barang atau jasa. Baik, ada pertanyaan dari 3 kegiatan ini? Tidak. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan menganalisis apa sih peran pelaku ekonomi itu. Jadi peran pelaku ekonomi ini yang melakukan kegiatan ini, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama mengidentifikasikan peran pelaku ekonomi. Yang kedua menganalisis. Jadi setelah kalian mampu mengidentifikasi peran pelaku ekonomi, kemudian kalian diharapkan mampu menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Baik, pelaku kegiatan ekonomi itu siapa saja sih? Ini ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, masyarakat luar negeri. Oke. Kita mulai dari yang pertama, rumah tangga konsumen. Anggap ini sebagai diri kalian. Kalian hanya mempunyai tanah nih, misalkan. Dikontrakkan tanah di Denpasar, Bali. Dan kalian punya tenaga kerja kalian maksudnya. Baik, di sini fungsi rumah tangga konsumen adalah yang pertama menyediakan faktor produksi. Contoh di sini ada menyediakan tanah. Lalu yang kedua menerima imbalan balas jasa. Maksudnya di sini adalah menerima gaji kalau kalian bekerja. Yang ketiga melakukan kegiatan konsumsi. Yang keempat membayar pajak kepada pemerintah. Oke. Nanti di kelas 11 kita akan fokus ke pajak, ada pajak. Lanjut, rumah tangga produsen. Ada yang tahu ini? Kayak Susudian? Tahu. Ada yang belum pernah makan? Oh, udah semua ya. Sekarang tahu pemiliknya siapa ini rumah tangga? Sorry, Kayak Susudian nih? Tidak. Baik. Ini yang punya orang dari Singaraja, tepatnya dari Tejobulan. Dulu dia bekerja di Pai Susu Enak. Nah, Pai Susu Enak, terus dia tahu kan Pai Susu Enak? Tahu. Oke. Terus dia dulu pegawainya. Terus sekarang buka sendiri, namanya Pai Susudian. Dan Pai Susudian sekarang melebihi dari Pai Susu Enak. Dari tingkat penjualannya. Iya. Tapi banyak yang diminati Pai Susudian. Baik. Ini sebagai contoh rumah tangga produsen. Peranannya apa aja sih? Yang pertama membayar imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi rumah tangga. Contoh tadi dia menyewa tanah, otomatis dia harus membayar tanahnya, sewa tanahnya. Yang kedua mengelola faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Contoh tadi ada restitusian. Yang ketiga menjual dan mendistribusikan barang hasil produksi. Yang keempat menerima pendapatan atas penjualan. Yang kelima membayar pajak kepada negara. Nah sekarang pemerintah. Nih Bapak ada beberapa BUMN di sini. Kereta api tahu kalian anak-anak? Tahu. Kereta api pernah naik? Tidak. Belum. Nanti kalau ada kesempatan ya naik ya. Enak sekali. Sekarang yang kelas ekonomi pun sudah aman. AC
Bapak sebutkan aman, kenapa? Karena setiap gerbong ada kayak satpam gitu loh, tapi seragamnya khusus dari kereta api, bawa senjata laras panjang. Jadi aman di sana. Terus AC, enak sekali kok naik kereta sekarang, nggak kayak dulu. Yang kedua ada Antam. Antam, tahu Antam? Tidak. Nggak tahu. Nah, untuk yang cewek-cewek nih, nanti kalau pas kalian nikah dikasih suaminya Antem ini mau nggak? Pas nikah nanti, ini dari suaminya dikasih Antem, mau nggak? Kalau nggak mau kasih ke saya mau. Air. Antem ini nanti dah cari setelah ini produk Antem itu apa aja. Antem. Lebih tepatnya di sini adalah aneka tambang. Dia produknya di emas. Punyanya BUMN Antam, punyanya swastanya UBS. Kalau kalian lewat di jalan apa nih? Hasanuddin tuh ya, yang jual-jual emas tuh ya. Nah, tuh ada logo besar UBS, tuh punyanya swasta. Kalau punyanya pemerintah Antam. Lalu ada PAL, melalui BUMN. 4, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kelima, membuat undang-undang. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, lanjut. Masyarakat luar negeri sekarang. Ya. Peranannya itu apa saja sih masyarakat luar negeri? Yang pertama sebagai konsumen, ada sebagai produsen, dan juga ada sebagai investor. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Nah, kalau ada pertanyaan? Enggak. Kalau tidak, silahkan masuk ke link LKPD yang sudah tersedia. Silahkan berdiskusi di sana dan hasilnya kerjakan di Digiform dengan link yang sudah Bapak share di WA. Nanti 15 menit lagi silahkan gabung lagi, join lagi ke sini, kita akan lakukan presentasi. Mana anak-anak, ada pertanyaan? Tidak. Nah, oke. Baik, silakan meninggalkan meeting ini dan selamat bekerja. Baik, anak-anak, selamat bergabung kembali. Bagaimana diskusinya, lancar? Lancar. Oke. Lancar, Pak. Ada permasalahan? Tidak. Kalau tidak, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan Rido untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang artikel 1. Silahkan. Rumah tangga. Pelaku kegiatan ekonomi yang ada dalam kegiatan ekonomi adalah, silahkan. Rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, pemerintah sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah tentunya membutuhkan pasokan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Sebagai contoh, ketika pemerintah ingin meningkatkan pertahanan negara, mereka akan membeli senjata atau alat perang yang diproduksi oleh para produsen peralatan tempur. Dengan kata lain, pemerintah juga berperan sebagai konsumen dalam kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, terima kasih, presentasinya bagus-bagus sekali. Untuk kesimpulan hari ini yang bisa kita ambil adalah yang pertama ada RTK. Tadi RTK apa anak-anak? Rumah tangga Konsumsi. Oke, peranannya apa saja? Jadi menyediakan faktor produksi, membayar balas jasa, ya kan? Terus datangkan dari asing. Ya, baik. Kalau saya pribadi sih oke-oke aja, silahkan kalau mau datang. Tapi juga yang menguntungkan di lokal. Misalkan kalau dia datangin 100 TKA Cina, ya kita 1000 yang kerja. Gitu. Misalkan buka pabrik baru, TKA Cina-nya 100, ya kita lokal harus 1000 yang kerja. Baik anak-anak, Bapak akhiri. Om Santi. Om.